Salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita mencermati setelah kemudian RUU TNI resmi diketok palu dan kemudian menjadi UU yang sudah disahkan oleh DPR RI, maka dari itu muncul demo, muncul unjuk rasa di mana-mana, tetapi ya mau bagaimana lagi, dan apa yang kiranya berpotensi terjadi secara sederhana kita pahami artinya adalah secara pada kehidupan nyata, tidak teoritis dan juga tidak terlalu berbelit-belit. Kita amati pada kehidupan yang nyata yang sudah pernah terjadi dan berpotensi akan terjadi kembali. Kita amati bahwa perbedaan pada budaya militer dan juga budaya sipil itu sangat signifikan. Perbedaannya sangat, dikotominya itu sangat jelas. Bahkan dari gaya bicara, kemudian perilaku itu sudah tergambar bahwa oh ini adalah tentara dan ini adalah sipil. Antara militer dan sipil kita sudah bisa dengan kepekaan dan intuisi pun sudah bisa kemudian membedakan. Nah, bahwa kalau pada militer mereka itu kan dididik untuk taat pada komando, dan komando itu sifatnya hierarkis, artinya adalah berpangkat-pangkat, patuh kepada pangkatnya yang lebih tinggi, dan apa yang dikatakan oleh si pemberi komando ya harus sendikodawuh, harus sami'na wa atokna, harus kemudian tidak bisa ditentang, tidak bisa kemudian berargumen, dan juga tidak bisa memberikan suatu feedback, hanya bisa bilang iya, bilang siap, dan bilang laksanakan. Nah, itu kan sangat berbeda dengan dunia sipil yang di situ memang adu argumen antara atasan dan bawahan maupun diskusi yang kemudian memberikan dua arah komunikasi itu biasa terjadi. Ya, jadi dari segi perintah dan komunikasi itu sangat berbeda antara budaya militer dan juga budaya sipil, dan bisa dibayangkan ketika nanti bergabung antara dunia militer dan sipil di dalam satu wadah itu kan akan sangat berbeda, dan itu bisa menimbulkan konflik karena yang militer biasa dengan komando bersifat hierarkis, ya harus siap, harus laksanakan, tetapi yang kemudian sipil ya dia akan tetap beradu argumen, akan menyampaikan usulan, akan memberikan pandangan yang berbeda meskipun sudah ada perintah. Nah, kemudian peran di masyarakat saja kan sudah berbeda sebenarnya. Antara militer dia itu harus menjaga kedaulatan, pertahanan, dan juga keamanan dari negara, sedangkan sipil berbeda, dia lebih ke dalam pembangunan ekonomi, kemudian politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, keagamaan dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada warga sipil. Nah, ini ketika nanti dicampur jadi satu dengan wilayah tupoksi yang berbeda tetapi dicampur jadi satu, ini juga akan menimbulkan sebuah jenis komunikasi yang berbeda dan bahkan bisa menyulitkan. Yang satu terbiasa dengan kemampuan dalam pertahanan, kedaulatan, keamanan, ya, jadi mereka itu lebih kepada strategi pertahanan, sedangkan yang pertahanan dan keamanan, sedangkan yang warga sipil mereka adalah dengan bagaimana secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik, keagamaan, dan lain sebagainya. Ini kan dua bidang yang sangat kontras perbedaannya. Nah, kemudian apalagi yang bisa terjadi ketika sipil dan militer dijadikan satu dalam satu wadah, yaitu ya nanti kalau yang lebih mendominasi adalah dari pihak militer, tentu itu akan menekan dari warga sipil, dari pihak sipil dalam satu pekerjaan, dalam satu badan, satu divisi, atau satu bidang. Yang kemudian menang dalam mendominasi adalah yang militer, itu tentu akan bisa berpotensi merusak demokrasi berpendapat
dan mengusulkan hal-hal baru dari warga sipil, dari pihak sipil. Apalagi misal kalau atasannya adalah militer, petinggi-petingginya adalah militer, sedangkan yang di bawahan itu adalah warga sipil. Nah itu kan berpotensi demokrasinya sangat terbatasi, sangat rusak, dan sangat bisa dibilang hampir mati dari demokrasi itu. Yang tentara biasa kalau sama bawahan-bawahan yang tentara harus mendengarkan kata iya, siap, dan laksanakan. Tetapi ini warga sipil biasa berargumentasi, menyampaikan pendapat, berdiskusi kepada atasannya. Nah, kalau atasannya yang seorang militer ini menolak diskusi, menolak usulan, dan menolak pendapat dari bawahan, itu kan sangat otoriter, dan itu membawa budaya militer kepada ranah warga sipil. Nah itu kan sangat kemudian menyulitkan komunikasi dua arah sebagai bentuk demokrasi dalam berpendapat. Dan juga kalau yang sudah bahkan berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia, dan itu memang sudah terjadi di bumi Nusantara ini, pernah terjadi di bumi Nusantara ini. Kemudian kalau kita mau mengambil sebuah sebuah pengalaman bangsa, pengalaman negara zaman dahulu ketika benar-benar negara ini dikuasai oleh pihak militer, dari presidennya juga dari militer, petinggi-petingginya juga banyak yang dari militer, dan bahkan pada DPR pun ada yang namanya fraksi ABRI. Nah itu kan saking berpengaruhnya saking berpengaruhnya dominasi militer. Nah di situ, dan itu kan fraksi ABRI itu kan pemilihannya itu lewat pengangkatan, ditunjuk, diangkat, bukan lewat pemilu. Nah itu kan sangat tidak demokratis seperti itu dahulu, yaitu sebagai pelajaran saja. Dan pejabat-pejabat daerah juga banyak yang dari kalangan militer, terutama ya sesuai asal usulnya presidennya yaitu dari AD, dari Angkatan Darat. Nah itu pejabat-pejabat banyak yang dari situ, dan tanpa pemilu juga, artinya adalah ditunjuk oleh presiden. Nah ada yang jadi gubernur, ada yang wali kota, bupati, atau ketua DPRD. Ini kan juga sangat orang-orang petinggi yang berpengaruh menjadi pemimpin. Artinya adalah suatu daerah dan suatu badan, suatu lembaga maksud saya, itu dipimpin oleh pemimpin dari kalangan militer yang bukan dari pemilu tetapi ditunjuk secara langsung. Itu kan merusak demokrasi. Nah kemudian orang-orang yang kemudian mau bersuara dari warga sipil, karena apa? Karena kebebasan itu ya seakan-akan hanya jadi milik dari militer, dari orang-orang yang berseragam loreng-loreng, ya. Dan warga masyarakat hanya bisa diam karena sudah takut. Coba bayangkan, yang namanya militer itu kan dari warga negara yang kemudian dilatih baik secara fisik, kemudian juga dilengkapi oleh persenjataan. Jadi mereka adalah orang-orang terlatih secara fisik, dan juga mereka adalah orang yang dipersenjatai secara legal. Nah, siapa yang tidak takut? Orang yang di luar mereka, yang tidak berseragam, tidak dipersenjatai, itu kan sudah kalah di fisik dan kalah di senjata. Ya, dari badannya saja beda, seragamnya beda, kemudian dikasih senjata juga. Nah itu kan warga biasa juga akan takut seperti itu. Ya bukan hanya segan, tapi memang benar-benar takut. Dan ketika ada batasan demikian, itu intimidasi itu bisa saja terjadi, dan bisa saja sering kali terjadi intimidasi. Ya, karena apa? Memanfaatkan rasa takut dari warga masyarakat. Dan kemudian hukum-hukum pun
banyak yang kemudian ya sudah karena mereka orang yang berkuasa ya dilangkai aja. Mereka ya wis gimana bisa dimanipulasi hukum itu. Ya karena mereka adalah orang yang berkuasa. Dan dulu hukum yang tanpa peradilan sebagai pelanggaran HAM pun ya kayak penculikan aktivis ya. Kemudian selain penculikan aktivis itu juga penembakan misterius yang itu tanpa pengadilan, dan itu kan terkadang juga menjadikan, bukan terkadang tetapi seringkali menjadikan salah sasaran. Nah, kenapa? Karena tanpa proses hukum ya, tanpa bukti yang cukup untuk dibuktikan dan saksi yang bisa kemudian dimanfaatkan dalam proses hukum, sehingga secara birokrasi hukum itu berjalan kemudian dilakukan seadil-adilnya. Tetapi kan kalau seperti ini kan ya tinggal culik aja sesuai dengan komando, kemudian ya tinggal tembak aja sesuai dengan komando ya, seperti itu. Karena loyalitas dari bawahan kepada atasan yang pada dunia militer. Nah, kemudian satu atau dua kata, lebih tepatnya adalah kalimat dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat RI. Jadi Gus Dur ya, di satu pihak difungsi ABRI sebagai alat untuk mencampuri urusan semua pihak tanpa terbendung lagi. Orang sipil seolah-olah tidak mempunyai hak sama sekali untuk menentukan segala sesuatu tanpa izin ABRI. Bahkan demikian jauh maksudnya ABRI dalam urusan-urusan yang bukan tanggung jawab mereka. Karena apa? Meskipun bukan di bidang mereka, meskipun kemudian bukan di ranah mereka, tetapi dominasi mereka sebegitu kuatnya sehingga mereka menjadi orang yang berkuasa, dan itu menekan warga sipil yang menginginkan kehidupan yang demokratis. Nah, kemudian satu dua kalimat dari Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI. Dulu waktu saya masih di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki politik praktis. Kalau masih jadi jenderal aktif, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik ya pensiun. Nah, ini sangat fair ya, sangat semangat reformasinya benar-benar ada, dan ini semangat demokrasi yang memang seharusnya begini diterapkan di negara kita. Jadi bisa dibilang kita itu mengalami kemunduran kembali ya, setelah Orde Baru, kemudian sudah reformasi, mau kita membangun demokrasi, sampai detik ini kita mau meningkatkan terus penerapan demokrasi dan pengembangan demokrasi, ya tiba-tiba malah mau dikembalikan ke zaman, dalam tanda kutip adalah mau dikembalikan dengan budaya dan gaya Orde Baru, seperti itu ya. Dan kiranya harapan dari masyarakat yang mereka melihat TNI, melihat militer itu bukan apa ya, bukan kemudian masuk diperluas ranahnya, itu bukan, tapi ditingkatkan kualitasnya ya. Jadi bukan diperluas, disebarkan lagi ke berbagai badan, lembaga, dan wilayah-wilayah pemerintahan, tetapi adalah ditingkatkan saja kualitasnya ya. Jadi harapannya adalah peningkatan kualitas dari ABRI, terutama pada SDM-nya dulu, mulai mungkin dari rekrutmennya, bagaimana kemudian rekrutmennya itu bisa lebih transparan dan kemudian lebih adil, artinya adalah dan lebih bersih lah, artinya adalah rekrutmennya tanpa menyuap. Untuk menjadi tentara militer tidak harus kemudian sampai menjual tanah berhektar-hektar untuk lolos seleksi. Nah, seperti itu. Kemudian juga tidak jadi backing pengusaha ya, tidak jadi SDM dari para tentara itu tidak menjadi backing para pengusaha. Kemudian juga tempat-tempat yang kemudian berpotensi kriminal di situ. Kemudian juga
yang tidak tugas dari tentara. Tentara telah menjaga negara, tapi malah justru menjadi backing dari para orang-orang yang berduit. Nah, seperti itu. Dan juga harapannya juga tidak arogan dari SDM TNI itu bisa lebih humanis lagi, terutama kepada warga sipil seperti itu. Nah, kemudian peningkatan juga pada kualitas dan kuantitas dari alutsista ya, yang sudah lama-lama ya, yang sudah kemudian terlalu kuno itu bagaimana bisa dimodernisasi dan ada pembaharuan di situ, sehingga selain peningkatan dari SDM juga alat-alatnya apa yang digunakan oleh mereka itu juga mengalami peningkatan baik secara kualitas ya lebih baik lagi, dan juga kuantitas diperbanyak lagi. Nah, bukan malah perluasan kepada secara kuantitas merambah ke ranah-ranah yang sipil aja itu masih bisa gitu loh, yang mana kompetensi dari sipil pun masih bisa mencukupi, jadi tidak perlu memasukkan TNI, sebenarnya TNI aktif lagi di situ. Nah itu kan yang ngapain gitu loh ya, masih banyak warga sipil yang membutuhkan pekerjaan dan memang berkompeten di bidang-bidang tersebut ya, seperti itu. Dan ini bisa menambah sentimen karena apa? Karena ini adalah UU TNI, sedangkan presidennya juga dari TNI dan dari background pernah menjadi keluarga dari TNI. Nah ini menambah sentimen dan juga perlawanan, pertentangan dari publik. Nah mungkin itu yang kemudian bisa kita pikirkan, dan kemudian ini berpotensi untuk terjadi karena perbedaan yang sangat kontras antara budaya militer dan sipil jika diberikan di dalam satu wadah tertentu. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.